Assalamualaikum Sobat Monteza yang beriman, pernahkah kalian mendengar kisah seorang pilot yang mengalami peristiwa aneh di malam nisfu Syaban, yang akhirnya membawa dia pada keputusan besar dalam hidupnya? Ya, dalam video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang pilot yang masuk Islam setelah mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita di hari kiamat kelak. Tulis sholawat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan pastikan untuk membaca deskripsi video, biar kalian gak gagal paham. Yuk, langsung kita simak kisahnya. Sore itu, Steve, seorang pilot berpengalaman yang telah menerbangkan berbagai pesawat di seluruh dunia, sedang mempersiapkan barang-barangnya untuk perjalanan panjang yang akan membawanya dari Amerika ke Indonesia. Langit di luar mulai beralih dari biru terang menuju keemasan, menandakan bahwa matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Suara riuh kota New York yang sibuk perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang khas di sekitar bandara. Dengan langkah mantap, Steve mengenakan seragam pilotnya yang rapi. Sebuah tanda kebanggaan yang telah melekat erat pada dirinya selama bertahun-tahun, pakaian putih bersih dengan epaulet emas di bahu, dasi hitam, dan topi khas pilot, semuanya terpasang dengan sempurna. Sebuah mobil hitam menjemputnya di depan rumah, dan dia melaju menuju bandara dengan pikiran penuh tentang perjalanan yang panjang dan tantangan yang akan datang. Sesampainya di bandara, suasana mulai terasa berbeda. Terminal yang biasanya penuh sesak dengan penumpang dan kru, kini sedikit lebih sepi. Hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan persiapan mereka. Suara mesin pesawat yang terdengar dari kejauhan, menciptakan latar belakang yang hampir menenangkan. Beberapa petugas ground crew sedang bekerja dengan sigap, mempersiapkan pesawat yang akan membawanya melintasi samudra, menuju Indonesia. Steve berjalan melewati hanggar besar tempat pesawat jet pribadi miliknya diparkir. Di bawah cahaya senja yang temaram, pesawat itu terlihat begitu megah. Mesin-mesin besar di sisi sayapnya berkilau meskipun terhalang sedikit bayangan dari cahaya senja. Setiap bagian pesawat, dari sayap hingga ekor, terkesan penuh dengan kecanggihan dan ketelitian. Ini adalah rumah kedua bagi Steve, tempat di mana ia merasa hidup dan menguasai dunia. Sebelum masuk ke kabin, Steve berhenti sejenak. Ia memandang langit yang mulai merona oranye kemerahan, dan dalam keheningan malam yang mulai menyelimuti, ada sebuah perasaan aneh yang menghampirinya. Ada sesuatu yang berbeda. Meski perjalanan ini adalah rutinitas yang sudah dilakukannya ratusan kali, malam ini entah mengapa terasa lebih berat. Ia merasakan sebuah firasat, seolah-olah alam semesta sedang menyampaikan sesuatu kepadanya. Mungkin ini hanya kelelahan, pikirnya, namun, sesuatu di dalam hatinya berkata lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang lebih dalam mengalir dalam dirinya, seperti ada panggilan dari jauh. Seakan dunia ini menawarkan sebuah pengalaman yang akan mengubah segalanya. Steve menghela napas panjang, kemudian melangkah menuju kokpit pesawat, siap untuk memulai perjalanan malam itu. Namun, tanpa disadari, malam yang tenang dan penuh misteri ini akan menjadi titik balik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara mesin jet pesawat mulai terdengar, memecah kesunyian malam yang hampir sempurna. Di ruang kokpit, Steve duduk dengan tenang, memeriksa semua instrumen di depannya dengan cekatan. Jari-jarinya menari di atas tombol-tombol kontrol, memverifikasi bahwa segala sesuatunya berfungsi dengan baik. Ada sedikit rasa gugup, namun ia segera menepisnya. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajarinya untuk tetap fokus, meski kali ini sesuatu terasa berbeda. Entah kenapa, perasaan itu masih bertahan. Pesawat pribadi yang ia kendalikan ini cukup berbeda dari pesawat komersial biasa. Ini adalah pesawat mewah, dengan kursi-kursi besar dan jendela-jendela lebar yang memberikan pemandangan luar biasa dari ketinggian. Ada 5 orang penumpang yang duduk di kabin belakang, termasuk pemilik pesawat, seorang pengusaha sukses asal Dubai, yang tampaknya sibuk dengan urusan bisnis di laptopnya. "Steve, bagaimana kabarnya?" Suara pria berusia 50-an itu, Mr. Hallet, terdengar melalui interkom kokpit. "Apakah semuanya siap untuk lepas landas?" Steve menoleh sejenak ke arah layar interkom. "Semua siap, Tuan Hallet, kami akan segera menuju landasan pacu." Suaranya tenang, tapi ada sedikit ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mr. Hallet tersenyum di belakang, meski tidak terlihat jelas. "Bagus, saya punya janji penting di Jakarta, dan saya harap perjalanan ini lancar."
Kami akan sampai dengan aman dan tepat waktu, jawab Steve. Jam menunjukkan pukul 7 malam, dan lampu landasan pacu mulai bersinar di kejauhan. Di luar, suasana bandara semakin gelap, dengan hanya lampu-lampu jalanan dan lampu pesawat yang menerangi sekeliling. Angin malam sejuk meniup perlahan, seolah menyambut pesawat yang siap melesat ke angkasa. Steve memutar kunci kontrol, dan pesawat mulai bergerak pelan, menyusuri taxiway menuju landasan pacu. Sesekali ia mendengar suara instruksi dari ATC, Air Traffic Control, di radio komunikasi, memastikan bahwa jalur penerbangan aman. Sementara itu, di kabin belakang, terdengar suara percakapan santai di antara penumpang, tapi tidak terlalu keras. Sepertinya mereka lebih memilih untuk menikmati kenyamanan perjalanan ini. Steve menyesuaikan kecepatan pesawat, memperhatikan setiap detil kecil, cek sistem mesin, kompas stabil, kecepatan stabil, gumamnya dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, memastikan segalanya sesuai rencana. Di belakangnya, suara pintu kokpit yang terbuka sejenak memecah keheningan. Seorang pramugari muda muncul sejenak, menyampaikan bahwa minuman untuk penumpang sudah siap. Tuan Steve, semua penumpang sudah siap. Apakah Anda ingin saya melanjutkan pelayanan? Terima kasih, kita akan segera lepas landas. Steve menjawab dengan cepat, mengisyaratkan bahwa waktunya sudah dekat. Di luar jendela kokpit, landasan pacu semakin dekat, dengan lampu yang semakin terang menandakan waktu yang hampir tiba. Suara mesin pesawat semakin menguat, dan hati Steve mulai berdegup lebih cepat. Dia menatap jalanan panjang yang terbentang di depannya, sebuah jalur yang akan membawa pesawat ini melintasi samudra, menuju Indonesia. Steve menggerakkan tuas throttle, dan pesawat mulai berakselerasi, menyentuh landasan pacu dengan kekuatan mesin yang menderu. Di kokpit, suasana semakin intens, hanya terdengar suara mesin dan perintah singkat yang keluar dari mulut Steve. Gear up, katanya kepada dirinya sendiri, menekan tombol untuk menaikkan roda pendaratan. Pesawat mulai terangkat dari tanah, melewati batas landasan, dan melesat ke udara dengan mulus. Angin yang semula terasa sejuk di daratan, kini berubah menjadi angin tipis di ketinggian, seperti membelai tubuh pesawat. Lampu-lampu bandara yang semula terlihat jelas, kini mulai memudar seiring pesawat menanjak ke kegelapan malam. Di kabin belakang, Mr. Khaled dan penumpang lainnya sedikit lebih tenang, meski mereka masih sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun, mereka semua tahu, dengan pengalaman Steve yang tak terbantahkan, bahwa mereka berada dalam tangan yang aman. Steve menatap keluar melalui jendela kokpit. Langit yang hitam pekat mulai dihiasi dengan bintang-bintang. Tiba-tiba, pikirannya melayang kembali kepada perasaan yang ia rasakan sebelumnya, perasaan yang kuat, meski tak bisa ia jelaskan, sebuah firasat, yang entah mengapa, membuat malam ini terasa lebih berarti. Namun, ia menepisnya lagi. Ini hanya penerbangan biasa, bukan begitu. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa bahwa malam ini akan membawa perubahan. Setelah 4 jam berlalu, pesawat yang sedang melintas di tengah malam telah memasuki wilayah udara internasional. Semua penumpang di kabin belakang telah terlelap dengan nyenyak, terlena oleh kenyamanan pesawat pribadi yang mewah. Lampu kabin yang redup menambah suasana tenang, sementara suara mesin pesawat yang stabil hanya terdengar sesekali. Namun, di ruang kokpit, Steve tetap terjaga. Secangkir kopi panas yang telah mulai dingin di tangannya sesekali ia teguk, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerang. Meski sudah terbiasa dengan penerbangan panjang, ia tetap memusatkan perhatian pada instrumen kokpit, memastikan semuanya berjalan lancar. Kecelakaan tak pernah mengenal waktu, dan Steve tahu betul, meski perjalanannya tampak tenang, kewaspadaan adalah kunci keselamatan. Suasana dalam kokpit begitu hening, hanya terdengar suara mesin yang berdengung dengan ritme yang menenangkan. Langit di luar begitu gelap, dihiasi dengan taburan bintang yang berkelip-kelip, tidak ada cahaya kota yang bisa terlihat dari ketinggian ini, hanya kegelapan yang luas, begitu luas dan sunyi. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh menarik perhatian Steve. Dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya terang yang turun perlahan dari langit. Cahaya itu seperti beruntun, beberapa gumpalan cahaya berpendar turun dari awan, seakan menembus kegelapan malam dengan kekuatan yang tak biasa. Steve menajamkan penglihatannya, matanya tidak bisa melepas pandangan dari fenomena itu. Cahaya itu tidak berhenti turun, seolah-olah dari langit tinggi yang tak terlihat, sesuatu sedang jatuh menuju bumi. Dengan rasa takjub, Steve mencoba menganalisis apa yang dilihatnya. Tidak ada fenomena cuaca yang bisa menjelaskan cahaya ini, tidak ada pesawat lain yang tampak di dekatnya, dan pesawat ini terbang terlalu tinggi untuk ada objek yang bisa memantulkan cahaya seperti itu. Di dalam kokpit, Steve hanya bisa bergumam pelan. Apa itu?
Namun, ia tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Fenomena ini tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Cahaya itu terus turun. Tampaknya semakin banyak dan semakin terang. Itu seperti malaikat yang turun dari langit. Gumamnya dalam hati, dengan rasa heran yang mendalam. Apa yang ia lihat begitu surgawi, seolah waktu berhenti sejenak, dan dunia terhenti di sekitar mereka. Di saat yang sama, Nadia, pramugari yang baru saja melintas di lorong kabin, menyadari ada yang tidak biasa. Ia melihat keluar jendela kokpit, dan matanya juga terfokus pada cahaya yang sama. Dengan langkah cepat, Nadia membuka pintu kokpit dan masuk. Steve menoleh sebentar, kemudian melanjutkan mengamati cahaya tersebut. "Apa kau lihat itu, Nadia?" tanyanya dengan nada penuh keheranan. Gumpalan cahaya yang turun secara beruntun dari langit. Nadia mendekat, berdiri di samping Steve. Matanya mengikuti arah pandang Steve, dan ia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Iya, aku melihatnya," jawabnya perlahan, suaranya mengandung kekaguman. Ini luar biasa." Steve menatap Nadia sejenak, masih tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. "Apa itu, Nadia? Ada penjelasan rasional untuk ini?" Nadia menghela napas, kemudian menatap Steve dengan tatapan serius. "Malam ini adalah malam nisfu Syaban," katanya pelan. "Menurut kepercayaan agama Islam, malam nisfu Syaban adalah malam yang penuh berkah dan makfirah, malam di mana doa-doa kita lebih cepat dikabulkan, malam yang penuh dengan rahmat." Nadia tersenyum tipis. Bahkan banyak yang meyakini bahwa pada malam ini, langit membuka pintu-pintu rahmat, dan ada banyak keajaiban yang terjadi. Steve masih terdiam, meresapi penjelasan Nadia. Ia melihat cahaya-cahaya itu terus turun, seakan tak ada habisnya. Hati Steve semakin diliputi oleh rasa takjub dan perasaan yang sulit diungkapkan. "Malaikat," gumamnya dalam hati, hampir tidak percaya. Nadia melanjutkan, "Banyak yang mengatakan, malam nisfu Syaban adalah saat-saat ketika Allah memberikan keberkahan yang sangat besar. Bahkan terkadang ada yang melihat tanda-tanda dari langit, seperti fenomena ini." Steve, yang biasanya berpikir logis dan rasional, merasa sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penjelasan ilmiah. "Tapi, kita di sini, di ketinggian, di pesawat ini, dan aku melihat cahaya itu. Benarkah ini terjadi?" Suara Steve sedikit terbata, seolah ia masih mencoba menerima kenyataan yang tampaknya tak mungkin. "Kadang-kadang," Nadia berkata dengan lembut, "keajaiban tak selalu dapat dijelaskan dengan logika. Kadang, kita hanya perlu percaya." Steve kembali menatap keluar jendela kokpit. Cahaya-cahaya itu semakin memudar, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tapi perasaan yang ditinggalkannya tetap ada, meluap-luap dalam hatinya, suatu perasaan yang lebih dalam, yang mengingatkan Steve pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci, sesuatu yang tidak bisa ia pegang dengan tangan atau jelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan kokpit yang kembali menyelimuti, hanya suara mesin pesawat yang terdengar, dan Steve tetap merenung, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini tanda untuk dirinya? Apa makna dari fenomena yang baru saja ia saksikan? Malam nisfu Syaban, malam penuh berkah, kata Nadia. Mungkin, hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah perjalanan panjang yang memakan waktu berjam-jam, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di Indonesia. Steve menghela napas lega, meski tubuhnya terasa letih dan lelah setelah perjalanan jauh. Cahaya matahari tropis yang menyinari bandara memberikan kesan hangat, berbeda dengan udara dingin yang ia rasakan di ketinggian tadi. Namun, meskipun perjalanan sudah selesai, sesuatu yang lebih besar masih menggantung di pikirannya, pengalaman malam kemarin yang belum bisa ia lupakan. Malam itu, fenomena yang ia saksikan masih terngiang jelas di benaknya, cahaya-cahaya dari langit, yang seakan turun tanpa henti, seolah memiliki makna yang lebih dalam. Steve, dengan segala keraguan dan rasionalitasnya, masih merasa bingung tentang apa yang ia lihat. Kenapa dia, seorang pilot berpengalaman, yang biasa terbang di langit malam yang sunyi, bisa menyaksikan hal yang begitu luar biasa? Apakah itu sebuah tanda? Apa yang ingin disampaikan kepadanya? Malam itu, setelah sampai di hotel, Steve segera menuju kamar hotelnya untuk beristirahat. Meskipun tubuhnya kelelahan, matanya tetap terjaga, hatinya terasa gelisah, dan pikirannya terus berputar tentang peristiwa malam itu. Apa yang sebenarnya aku lihat? Pikirnya dalam hati, kenapa aku dipilih untuk melihatnya? Waktu berjalan, dan jam menunjukkan pukul 12 siang. Steve duduk di lobi hotel, di sebuah meja makan yang sederhana. Makanan di hadapannya tidak terlalu menarik perhatiannya. Meskipun aroma lezat dari hidangan tradisional Indonesia mulai menggugah selera, tapi hatinya tetap tidak tenang. Sesuatu mengusik dirinya, dan rasa penasaran semakin dalam.
Dengan perlahan, Steve meraih ponselnya dan mulai mencari informasi di internet. Ia mengetikkan kata kunci, Nisfu Syaban, dan membaca beberapa artikel yang muncul. Namun, meskipun banyak informasi yang ia temukan, tidak ada yang benar-benar memuaskan hatinya. Keterangan-keterangan itu terasa datar, tidak bisa menjelaskan sepenuhnya perasaan yang ia alami. Ia tahu, ada yang lebih dari sekadar penjelasan ilmiah atau tafsiran umum. Keinginan untuk tahu lebih dalam semakin kuat, hatinya semakin gelisah. Tidak ada yang lebih memuaskan selain jawaban langsung dari seseorang yang memahami lebih dalam tentang hal ini. Steve merasa, mungkin ini saatnya untuk bertanya kepada seseorang yang lebih berpengetahuan. Tanpa ragu, Steve memutuskan untuk mencari masjid terdekat. Ia ingin berbicara langsung dengan seseorang yang bisa memberikan penjelasan lebih dalam, dan mungkin membantu menenangkan kegelisahan hatinya. Langkah-langkahnya terasa berat, tetapi ada semacam dorongan kuat yang mendorongnya menuju tujuan itu. Setibanya di masjid, suasana yang berbeda langsung terasa. Keheningan yang damai menyelimuti lingkungan sekitar, suara azan yang baru saja berkumandang mengundang kedamaian yang menenangkan hati. Udara segar masuk melalui ventilasi masjid, seolah membilas kecemasan yang ada di dalam diri Steve. Ia masuk dengan langkah hati-hati, memandang sekeliling dengan sedikit canggung. Beberapa jamaah sedang duduk di sudut-sudut masjid, sebagian khusyuk dalam doa, sementara yang lain tampak berbincang santai. Steve menghampiri seorang imam masjid yang sedang duduk di bagian depan. Imam tersebut, seorang pria tua dengan janggut putih dan wajah yang penuh ketenangan, mengangkat pandangannya saat Steve mendekat. "Assalamualaikum, Imam." Steve menyapa dengan hati-hati, mencoba menunjukkan rasa hormat. "Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu?" "Anak muda," jawab imam itu dengan suara yang lembut, matanya penuh perhatian. Steve sedikit ragu, tapi kemudian ia mengumpulkan keberanian. "Imam, saya ingin bertanya tentang malam Nisfu Syaban. Saya melihat sesuatu yang aneh semalam, dan saya merasa ada yang tidak biasa. Saya bukan orang yang beragama, saya seorang ateis. Tetapi saya ingin tahu lebih banyak tentang ini. Apa sebenarnya makna dari malam Nisfu Syaban?" Suaranya terdengar serius, namun di balik kata-katanya, ada keresahan yang mendalam. Imam itu tersenyum lembut, dan mengundang Steve untuk duduk di sebelahnya. Nisfu Syaban adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam ini adalah saat yang sangat istimewa dalam agama Islam, kata imam tersebut dengan suara yang penuh hikmah. Pada malam Nisfu Syaban, doa-doa kita lebih cepat diterima, dan Allah membuka pintu ampunannya. Banyak orang yang merayakannya dengan doa dan zikir. Inilah malam di mana hidayah seringkali diberikan kepada mereka yang memerlukannya. Steve mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun masih ada kebingungannya, tapi apa kaitannya dengan apa yang saya lihat? Saya melihat cahaya yang turun dari langit, seperti malaikat. Apa itu juga bagian dari keberkahan? Tanyanya, sedikit terbata. Imam itu menatap Steve dalam-dalam, seolah mencoba memahami apa yang dirasakannya. Kadang-kadang, tanda-tanda dari langit itu tidak selalu kita pahami dengan segera, katanya. Namun, bisa jadi itu adalah petunjuk bahwa Allah sedang menyampaikan sesuatu kepada kamu. Mungkin itu adalah rahmat-Nya yang turun. Bisa jadi itu adalah petunjuk agar kamu mencari kebenaran, untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Steve terdiam sejenak, meresapi kata-kata imam tersebut. Saya mulai berpikir ada yang lebih besar di luar sana. Jawab Steve pelan, mungkin inilah yang disebut dengan hidayah. Imam tersebut mengangguk bijaksana. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Siapapun yang mencarinya dengan hati yang bersih, akan diberikan petunjuk. Ini mungkin adalah awal dari perjalanan spiritualmu, Steve. Hati Steve mulai tenang. Penjelasan itu membuatnya merasa lebih damai, meskipun perasaan bingung masih menyelubungi dirinya. Namun, ada secerca keyakinan yang mulai tumbuh. Apakah ini hidayah? Mungkin inilah awal dari perjalanan spiritual yang selama ini ia cari. Beberapa bulan kemudian, Steve mulai mempelajari lebih banyak tentang Islam. Ia mulai membaca Al-Quran, mendalami ajaran-ajaran Islam, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin dalam ia mempelajari, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan akhirnya, pada suatu hari, Steve berdiri di depan seorang imam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mantap memeluk Islam. Sejak saat itu, hidup Steve berubah. Ia tidak lagi merasa kosong. Ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pengalaman spiritual yang ia alami malam itu, di atas pesawat, membawa perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang membuatnya yakin bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa hidayahnya selalu hadir untuk mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus.